Bukan saya yang melakukannya, Pak Ustadz. Di tengah malam yang sunyi, seorang santri difabel berjalan tertatih keluar dari gerbang pondok. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia diusir. Dan yang lebih mengejutkan, orang yang mengusirnya adalah seorang ulama yang selama ini dikenal penuh kasih. Namun, 7 hari kemudian, kebenaran yang terungkap justru membuat semua orang terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah, inspirasi, dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah yang akan kita bahas. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Di sebuah pondok pesantren sederhana yang terletak di pinggiran kota, kehidupan berjalan dengan penuh kedisiplinan dan ketenangan. Suara lantunan ayat suci Al-Quran selalu terdengar sejak subuh sampai malam hari, menciptakan suasana yang damai buat siapapun yang ada di dalamnya. Di antara ratusan santri yang tinggal di sana, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian. Bukan karena kehebohan ya, melainkan karena keteguhannya. Namanya Raffi. Raffi adalah seorang santri difabel. Kakinya nggak bisa berjalan dengan normal sejak kecil. Jadinya dia harus bergantung pada sebuah tongkat kayu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setiap langkahnya terdengar pelan, tertatih, tapi penuh kesabaran. Meski punya keterbatasan fisik, semangat Raffi jauh melampaui banyak santri lainnya. Dia selalu bangun lebih awal dari yang lain, berusaha sampai ke masjid sebelum azan berkumanyang. Bahkan saat hujan atau udara dingin menusuk, Raffi tetap hadir di saf depan, dengan napas yang sedikit terengah tapi wajahnya tenang. Gak cuma itu, Raffi juga dikenal punya hafalan Al-Quran yang luar biasa. Suaranya lembut tapi jelas dan penuh penghayatan. Setiap kali dia melantunkan ayat, suasana seolah berubah jadi lebih khusyuk. Banyak santri yang diam-diam ngerasa terinspirasi sama dia. Tapi di balik kekaguman itu, terselip juga bisikan-bisikan kecil. Gak semua orang benar-benar menerima kehadirannya. Beberapa santri memandang Raffi dengan rasa iba, sementara yang lain dengan rasa nggak nyaman. Mereka menganggap Raffi berbeda, bahkan terkadang merepotkan. Meski begitu, Raffi nggak pernah membalas dengan kemarahan. Dia milih diam, tersenyum, dan terus jalanin hari-harinya dengan penuh keikhlasan. Bagi Raffi, pondok itu bukan sekedar tempat belajar, itu adalah rumah. Tempat dia merasa memiliki tujuan. Tapi, tanpa dia sadari, takdir sedang menyiapkan ujian besar yang akan mengubah segalanya. Suasana pondok yang biasanya tenang, mendadak berubah dalam satu pagi yang ganjil. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut asrama, dapur, hingga serambi masjid. Para santri tampak saling berbisik. Wajah mereka tegang, seolah menyimpan sesuatu yang besar. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa barang berharga milik pondok dilaporkan hilang. Uang kas santri dan sebuah jam tangan milik pengurus tidak ditemukan di tempatnya. Hal ini menjadi peristiwa yang jarang terjadi di pesantren tersebut, yang selama ini dikenal aman dan penuh kepercayaan. Para pengurus mulai melakukan pengecekan. Satu persatu santri dipanggil untuk dimintai keterangan. Suasana menjadi semakin mencekam. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan. Semua seperti berjalan di atas ketegangan yang tak terlihat. Di tengah situasi itu, entah bagaimana, nama Raffi mulai disebut-sebut. Awalnya hanya bisikan kecil. Katanya, dia yang terakhir di sekitar tempat itu.
dia sering sendirian kan? Bisikan itu berubah menjadi dugaan. Dugaan berubah menjadi tuduhan. Raffi yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Saat ia dipanggil ke ruang pengurus, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Tongkat kayunya terdengar lebih keras memecah kesunyian lorong. Di dalam ruangan, beberapa pengurus dan santri senior sudah menunggu. Tatapan mereka berbeda dari biasanya. Tidak lagi hangat, melainkan penuh kecurigaan. Raffi, kamu tahu sesuatu tentang barang yang hilang? Tanya salah satu pengurus. Raffi menggeleng pelan. Tidak, Ustadz. Saya tidak tahu. Namun jawaban itu seolah tidak cukup. Tak lama kemudian, keputusan yang mengejutkan pun datang. Kiai Hashim sendiri turun tangan. Dengan wajah tenang namun tegas, beliau berdiri di hadapan para santri. Suasana menjadi hening total. Demi menjaga ketertiban pondok, Raffi harus meninggalkan tempat ini. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Semua santri terdiam. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang berani bertanya. Raffi hanya menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tangisan keras. Hanya air mata yang perlahan jatuh, membasahi pipinya. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju gerbang pondok. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya. Malam itu, pondok tetap berdiri seperti biasa. Namun, suasananya tidak lagi sama. Hari-hari setelah kepergian Raffi terasa jauh berbeda. Pondok yang biasanya dipenuhi suara canda dan tawa, kini terasa lebih sunyi, seolah kehilangan sesuatu yang tak terlihat, namun begitu terasa. Di ruang makan, tempat Raffi biasa duduk di sudut sambil tersenyum kecil, kini kosong. Di masjid, saf depan yang dulu selalu ia isi, kini menyisakan celah yang sulit dijelaskan. Beberapa santri mulai merasakan keganjilan, bukan hanya karena kehilangan sosok Raffi, tetapi karena perasaan bahwa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutmu, Raffi benar-benar melakukan itu? Bisik seorang santri suatu malam. Yang lain menggeleng pelan. Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu. Keraguan mulai tumbuh, dan dari keraguan itu muncul keberanian kecil untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di antara para santri, ada satu nama yang mulai mengambil langkah lebih jauh, Amin. Amin bukan santri yang paling menonjol, tapi ia dikenal jujur dan berani. Ia sering mengamati banyak hal yang luput dari perhatian orang lain. Sejak awal, hatinya menolak mempercayai bahwa Raffi adalah pelaku. Diam-diam, Amin mulai menyusun potongan-potongan kejadian. Ia mengingat kembali hari sebelum barang itu hilang. Siapa saja yang berada di sekitar lokasi, siapa yang terlihat gelisah, dan siapa yang justru terlalu diam. Dari pengamatannya, satu hal terasa janggal. Ada seorang santri bernama Fahri yang sejak kejadian itu terlihat berbeda. Ia lebih sering menyendiri, menghindari percakapan, dan selalu gugup ketika topik kehilangan barang dibicarakan. Awalnya Amin ragu, namun semakin ia perhatikan, semakin jelas perubahan itu. Suatu malam, Amin memberanikan diri mengikuti Fahri dari kejauhan. Dengan langkah hati-hati, ia memperhatikan setiap gerak-geriknya. Fahri terlihat masuk ke gudang kecil di belakang asrama, tempat yang jarang digunakan. Amin menunggu beberapa saat sebelum akhirnya mendekat. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Sebuah kantong kecil, berisi barang-barang yang dilaporkan hilang. Amin mundur perlahan, pikirannya berputar cepat. Semua mulai masuk akal, tapi juga membuka kenyataan yang lebih pahit. Raffi benar-benar tidak bersalah. Namun, kini pertanyaannya bukan lagi siapa pelaku sebenarnya, melainkan mengapa semua ini bisa terjadi. Dan apakah semua ini hanya kebetulan? Pagi itu,
suasana pondok terasa lebih tegang dari biasanya. Amin tidak bisa lagi menyimpan apa yang ia ketahui. Sepanjang malam ia tidak tidur, memikirkan satu hal. Kebenaran harus diungkap, apapun resikonya. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang pengurus. Tangannya sedikit gemetar saat mengetuk pintu. Di dalam, beberapa ustadz dan santri senior sedang berkumpul, termasuk Kiai Hashim yang duduk tenang seperti biasa. "Ada apa, Amin?" tanya salah satu pengurus. Amin menarik napas panjang. "Saya menemukan sesuatu tentang barang yang hilang." Semua mata langsung tertuju padanya. Dengan suara yang berusaha ia teguhkan, Amin menceritakan apa yang ia lihat malam sebelumnya. Tentang Fahri, tentang gudang, tentang kantong berisi barang-barang yang selama ini dicari. Suasana langsung berubah. Beberapa pengurus saling pandang. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju gudang yang dimaksud. Pintu dibuka. Dan benar saja, di sudut ruangan yang gelap itu, ditemukan barang-barang yang hilang, utuh, tersimpan rapi, seolah sengaja disembunyikan. Fahri dipanggil. Wajahnya pucat, tatapannya gelisah. Ia tidak mampu menyangkal ketika bukti sudah ada di depan mata. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia mengakui semuanya. "Saya yang mengambilnya," ucapnya lirih. "Saya iri pada Raffi." Pengakuan itu bikin semua orang terdiam. Rasa bersalah, kecewa, dan penyesalan bercampur jadi satu. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi Kiai Hashim. Beliau nggak tampak marah, nggak pula terkejut. Dengan tenang, beliau menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan. Akhirnya, kebenaran itu muncul juga. Semua orang bingung. Beberapa santri saling berpandangan, nyoba memahami maksud dari ucapan tersebut. "Kiai, apakah sejak awal sudah tahu?" tanya salah satu pengurus dengan hati-hati. Kiai Hashim membuka matanya. Tatapannya dalam, penuh makna. "Ya, aku sudah mengetahuinya." Ruangan itu langsung hening. Amin menatap Kiai dengan tidak percaya. Kalau Kiai sudah tahu, lalu mengapa Raffi tetap diusir? Pertanyaan itu menggantung di udara, memenuhi pikiran semua yang ada di sana. Kebenaran telah terungkap, namun justru membuka misteri yang lebih besar. Dan kini, semua orang menunggu satu hal, penjelasan yang selama ini tersembunyi. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan. Semua mata tertuju pada Kiai Hashim. Rasa penasaran, bingung, bahkan sedikit kecewa bercampur menjadi satu di wajah para santri. Amin akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kalau Kiai sudah tahu sejak awal, mengapa Raffi tetap diusir?" Pertanyaan itu terasa berat, namun justru itulah yang ingin didengar semua orang. Kiai Hashim menarik nafas panjang. Wajahnya tetap tenang, namun ada sorot kesedihan yang tersimpan di matanya. "Kalian hanya melihat apa yang terjadi di sini," ucapnya perlahan, "tapi tidak melihat apa yang terjadi di luar sana." Semua terdiam, mendengarkan dengan saksama. Kira-kira seminggu sebelum kejadian itu, lanjut beliau, "Aku menerima kabar dari kampung Raffi. Keluarganya sedang mengalami musibah besar. Ayahnya sakit keras dan tidak ada yang bisa membantu." Beberapa santri mulai saling berpandangan. "Aku tahu, jika aku memanggil Raffi dan mengatakan hal itu secara langsung, dia tidak akan pergi," ujar Kiai. "Dia akan memilih tetap tinggal di pondok, karena baginya menuntut ilmu adalah tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan." Amin menunduk. Ia mulai memahami arah pembicaraan itu. Karena itu, suara Kiai sedikit bergetar. "Aku harus membuatnya pergi dengan cara yang paling sulit." Semua terdiam.
hati mereka mulai terasa berat. Aku memilih menjadi orang yang disalahkan agar Raffi pulang tanpa ragu. Lanjutnya, karena hanya dengan cara itu, dia bisa berada di sisi keluarganya tepat waktu. Seorang santri menahan napas. Jadi, semua ini sudah Kiai rencanakan. Kiai menggeleng pelan. Bukan direncanakan, tapi dipilih. Dan itu bukan pilihan yang mudah. Beliau menunduk sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Kalian tahu, malam setelah Raffi pergi, aku tidak bisa tidur. Aku terus berdoa agar dia memahami suatu hari nanti. Air mata mulai terlihat di mata beberapa santri. Dan ternyata, kata Kiai, setelah pulang, Raffi memang berhasil membantu keluarganya. Ia merawat ayahnya hingga kondisinya membaik. Bahkan, ia sempat mengirim kabar bahwa ia bersyukur bisa pulang tepat waktu. Ruangan itu kini dipenuhi keharuan. Amin mengepalkan tangannya pelan. Rasa bersalah memenuhi dadanya. Selama ini mereka mengira Kiai telah berlaku tidak adil. Padahal justru sebaliknya. Kiai Hashim menatap para santri satu persatu. Ingatlah, tidak semua keputusan bisa dipahami saat itu juga, ujarnya. Terkadang kebenaran membutuhkan waktu untuk terlihat. Dan saat itu, semua akhirnya mengerti bahwa di balik keputusan yang tampak keras, tersimpan kasih sayang yang begitu dalam. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang seringkali kita lupakan, bahwa tidak semua yang terlihat menyakitkan adalah bentuk ketidakadilan. Terkadang, keputusan yang paling keras justru lahir dari kepedulian yang paling dalam. Kita sering terburu-buru menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di permukaan. Padahal, bisa jadi ada alasan yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih penuh kasih yang tidak kita ketahui. Dari Raffi, kita belajar tentang keikhlasan dan kesabaran. Dari Kiai Hashim, kita belajar tentang pengorbanan dan kebijaksanaan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar lebih berhati-hati dalam menilai dan lebih luas dalam memahami. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.